warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya tarawih dan witir Masjid Baitul Haq yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihimpun kembali oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan keagungan, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kiranya memulai puasa atau tarawih bersamaan sepertinya. Saya barusan dapat share-sharean Nahdlatul Ulama juga ini malam tarawih. Para jamaah, dahulu Nabi Muhammad berdoa agar kita diberi umur panjang sampai di bulan Ramadan. Bila tidak sampai di bulan Ramadan, minimal di bulan Sya'ban atau minimal di bulan Rajab. Oleh karena itu ada doa berkah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, 2 bulan sudah kita lewati, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Lalu Nabi kita berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana wa sallim Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. 3 hal di bulan Ramadan kita doa. Ya Allah, selamatkan kami sampai Ramadan ini. Yang kedua, ya Allah, selamatkan Ramadan untuk kami. Yang ketiga, ya Allah, jadikan setiap amalan-amalan kami di bulan Ramadan seluruhnya menjadi amalan yang Engkau ridhoi, yang Engkau terima. 3 hal jemaah. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya di dalam riwayat Imam Ahmad. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Jadi di penghujung bulan Sya'ban kemarin itu, Rasulullah memberikan pencerahan kepada para sahabat, memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan istimewa. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya diberkahi oleh Allah. Lalu pertanyaannya hadirin, siapa yang tidak senang Allah memberkahi kita? Pasti setiap orang senang kalau Ramadan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hadis yang ini menjadi problem, dipertanyakan keabsahannya. Para ulama mengatakan hadisnya dhaif, bahkan hadisnya terputus dan sebagainya. Apa itu? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Ini seperti mutawatir, ini di mimbar-mimbar Ustadz selalu menyampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang senang datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran, maka diharamkan jasadnya orang ini dari api neraka. Nah, tadi dikatakan Ramadan bulan yang diberkahi. Pertanyaan, siapa yang tidak senang diturunkannya berkah Allah? Kita senang. Berarti walaupun hadis itu segi sanadnya mungkin lemah, tapi maknanya tidak bertentangan dengan yang sahih. Tentu bukan hanya sekedar senang, karena lanjutannya iftarada siyamah, di bulan itu difardukan mereka berpuasa.
Ini luar biasa. Kalau orang itu hatinya senang, lalu diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka dia akan senang melakukan sesuatu itu. Datang Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah, senang kita. Maka kalau senang hati kita terbuka melakukan ibadah di bulan Ramadan, pasti akan gampang, ringan menjalaninya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, amalan-amalan sunnahnya akan diganjar seperti amalan-amalan wajibnya. Subhanallah. Maka semua amalan-amalan di bulan ini menjadi istimewa, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka bagaimana kita menjawab apa yang difirmankan Allah? Surat Al-Baqarah 183 yang kita sudah hafal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Perhatikan di sini. Kalau santri bahasnya ya ayyuha, itu disebut ismun nida, panggilan Allah. Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat, yang keras. Nida itu panggilan keras. Kalau panggilan lembut itu doa. Da'a Zakaria Rabbah. Jadi Nabi Zakaria berdoa dengan lembut kepada Tuhannya, kepada Allah. Nah, kalau nida itu manggilnya keras. Kenapa? Ya ayyuha, artinya jauh. Maka manggilnya keras. Sebenarnya bisa ya Muhammad, ya Musa, ya Isa, ya Yahya, khudil kitaba biquwah. Ya Musa, ya Isa, wahai Musa. Tapi kalau ya ayyuha, hei wahai, itu maknanya jauh. Makanya ada ya ayyuhal kafirun. Jarak Allah dengan orang-orang kafir sangat teramat jauh. Itu namanya litab'id. Ismun nida, panggilan Allah bermakna litab'id. Allah menjauhkan dengan orang-orang kafir. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu bukan litab'id tapi lita'zim. Allah tengah mengagungkan, Allah sedang memuliakan. Maknanya memuliakan. Jadi Allah ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah memuliakan orang-orang yang beriman. Itu maknanya. Kok bisa? Surat kedua, ayat kedua. Alif lam mim zalikal kitab. Terjemahan Quran, terjemahan Departemen Agama, zalikal kitabu diartikan kitab Al-Quran ini. Dalam bahasa Arab zalika itu maknanya apa? Isim isyarah itu. Kalau ini hadza. Ayatnya zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu mestinya. Tapi dimaknai sepakat ulama kitab Al-Quran ini. Kenapa terpakai zalika? Allah memuliakan firman-Nya. Allah mengagungkan Al-Quran, kalamnya. Bapak, Ibu, kita ini punya status yang nempel pada diri kita. Terserah panjenengan mau manggil saya, manggil temannya dengan panggilan apa, terserah panjenengan. Contoh, saya ini kalau masih dinas itu, orang manggilnya selamat malam komandan. Kalau ngaji, assalamualaikum ustaz. Karena pipinya mulai tembem, wong gendut, misalkan ya. Jadi apa yang ada pada diri kita, status kita, orang memanggilnya terserah orangnya. Kalau ada orang dari kampung, orangnya dari kampung desa miskin,
pakaiannya lusuh, tapi dia mungkin punya kelebihan, cantik atau ganteng. Saya manggil dia apa? Terserah saya. Kalau saya panggil, wong kampung desa miskin gini, berarti saya tidak menghargai dia. Bahkan saya cenderung menghina dia. Mungkin orang yang dipanggilnya tidak marah karena merasa, ya bener orang kampung kok, aku miskin kok. Tapi orang yang memanggilnya sama sekali tidak menghormati, tidak menghargai, justru merendahkan, menghina. Wong kampung. Boleh kita panggil yang melekat padanya yang paling baik. Wong ganteng, sini. Wong ayu, sini. Senang dia. Saya menghargainya dan dia pasti senang. Subhanallah. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Kok gak kerasa? Kok tidak terasa kalau Allah itu sedang memuliakan kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman, yang posisi kedudukannya terhormat? Gak terasa, biasa-biasa saja. Apakah perlu Allah manggilnya, ya ayyuhal an'am? Wahai para binatang-binatang. Mungkin baru terasa. Oh kenapa Gusti Allah kok ngeten iki? Karena dipanggil Allah, dimuliakan, ya ayyuhalladzina amanu, enggak terasa. Dipanggil, wong ayu, mau kemana? Lewat di depan, dipanggil wong ayu. Enggak jawab, sampai 10 kali dipanggil, enggak jawab. Lalu apa komentar sebelah saya ini? Ayu-ayu kok budek. Ganteng-ganteng kok kopokan. Apunten. Orang mukmin dipanggil oleh Allah, kok mboten jawab, kok mboten respon, berarti Bu mboten respon. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu apa yang didawuhkan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah, tidak ada bahasa lain, tidak punya argumentasi lain kecuali sami'na wa ata'na. Saya dengar, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah, sampaikan agar mereka dari pelosok-pelosok negeri datang kemari ke tanah suci ini. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah, dan kami laksanakan ya Allah, siap kami tunaikan ya Allah. Itu jawaban Nabi Ibrahim. Lalu Allah mendatangkan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ini kemuliaan tersendiri saudara. Bukankah Rasulullah setiap pagi berdoa agar diberikan berkah untuk umatnya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Lalu orang-orang yang bisa bangun lebih awal menjelang subuh, subhanallah, diberkahi oleh Allah. Tapi kan masih banyak orang yang tidurnya bangunnya bangkong. Subuh lewat, apalagi libur kerja, sampai pesan jangan ada yang ganggu ya. Insya Allah Ramadan didatangkan oleh Allah, datang kepada kita membawa berkah. Sehingga apa? Setiap orang yang tergerak hatinya untuk puasa bisa bangun sebelum subuh. Walaupun konteksnya mungkin mereka agar bisa makan sahur. Itu cara Allah untuk membangkitkan orang-orang bisa bangun sebelum subuh. Kenapa? Itu keutamaan yang sengaja Allah ciptakan untuk orang-orang yang beriman. Bocoran dari mereka yang ada di surga itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang di dalam surga itu, kata Allah,
Dulu ketika di dunianya mereka bangun di sepertiga malam yang akhir. Sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Kita sedikit sekali sedikit sekali tidurnya di waktu malam karena melekan di warkop. Banyak orang kuat tidak tidur di waktu malam melek, tapi tidak selalu kuat untuk sholat 2 rakaat. Orang-orang yang di surga itu mereka dulu ketika di dunia sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Kenapa? Mereka melaksanakan sholat tahajud. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Lalu mereka beristighfar di waktu sahur itu. Subhanallah. Maka Ramadan didatangkan membawa kegembiraan bagi kita. Sehingga setiap orang digerakkan hatinya untuk bisa beribadah, melakukan amalan-amalan soleh. Quran yang mulai dibuka, tadarus. Setahun lamanya kita libur. Ramadan alhamdulillah masih mau tadarus, alhamdulillah. Artinya apa? Allah masih mencinta kita. Allah masih merahmati kita sehingga hati kita digerakkan di dalam kebaikan, di dalam amal soleh, digerakkan kita untuk ringan berbagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sekedar memberi motivasi untuk kita. Semoga Ramadan ini selamatkan untuk kita, sehingga keutamaan keistimewaannya sedikit pun tidak kemana-manain kecuali bagi kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami di bulan Ramadan ini. Wa tasallam lana Ramadan. Ya Allah, jadikan Ramadan ini selamat bagi kami. Wa tasallamahu minna mutaqabbala. Jadikan amalan-amalan di bulan Ramadan amalan yang Kau redai. Rabbana wa taqabbal du'aana innaka sami'ud du'a walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.